berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, undangan yang luar biasa, janji yang luar biasa, yang memberi kita penghiburan apapun keadaan yang kita hadapi, percaya kelegaan akan Tuhan berikan. Mari kita hampiri Dia dengan iman kita dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu memenuhi panggilan-Mu. Engkau tahu keadaan kami, situasi sulit yang sedang kami hadapi, pergumulan dan permasalahan yang sedang terjadi. Kami bersyukur Engkau peduli, Engkau ingin memberi kami kelegaan. Tuhan tidak ingin kami tertekan. Puji Tuhan, kami sangat percaya ini akan Tuhan berikan. Ada jalan keluar yang baik dan hati kami menjadi tenang untuk melewatinya. Bapa, kami juga rindu saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kebenaran-Mu kepada kami lewat hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita sering mendengar istilah musuh dalam selimut. Dalam gereja pun sebagai persekutuan orang percaya, istilah ini ternyata berlaku adanya. Gereja sebagai persekutuan orang percaya seringkali dirusak, bukan oleh orang-orang di luar gereja, bukan oleh orang-orang yang membenci kekristenan, tetapi justru oleh orang-orang yang mengaku dirinya percaya Yesus Kristus, oleh anggotanya sendiri, oleh orang Kristen sendiri. Loh, kok bisa seperti ini? Mari kita lihat, ternyata jemaat mula-mula pun juga pernah dalam situasi seperti ini. Dan ini ternyata ada terus, apalagi di akhir zaman ini. Manusia akhir zaman tetap bisa beribadah, tetap ada di dalam gereja, tetapi mereka menimbulkan banyak masalah di dalam gereja. Mari kita membuka Roma 16 ayat 17 sampai 20. Saya akan bacakan ayat yang ke-17 sampai 18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Setelah memberikan salam kepada orang-orang yang disebut orang yang terpuji di jemaat Roma, Paulus kemudian mengingatkan mereka agar waspada kepada orang-orang yang merusak persekutuan, orang-orang yang merusak gereja Tuhan, dan menghindari mereka, menjauhkan mereka dari kasih karunia Allah yang semestinya. Kita harus hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Ada ciri-ciri orang yang merusak persekutuan yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Dari dua ayat yang saya bacakan tadi, ada beberapa ciri yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan kasih karunia Allah. Perusak persekutuan Kristen, perusak pekerjaan kasih karunia Allah di gereja adalah orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip dan kebenaran kasih karunia Allah. Pengajaran utama Paulus adalah kasih karunia Allah
yang membenarkan dan menyelamatkan kita sebagai orang yang berdosa, sehingga kita semua berdamai dan dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Tetapi pada masa itu ada orang-orang tertentu yang mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kasih karunia Allah, di mana perbuatan dan usaha manusia dijadikan dasar keselamatan dan kebenaran seseorang di hadapan Allah. Hal ini kalau tidak diwaspadai akan menjadi pengajaran yang akan menggeser kebenaran bahwa kita diselamatkan, dibenarkan karena kasih karunia Allah lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen kita harus menyadari dasar iman kita bukanlah perbuatan baik kita, bukanlah amal kebaikan kita, bukanlah ritual-ritual agama kita, tetapi dasar iman kita adalah pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menebus dosa-dosa kita, yang mendamaikan kita dengan Allah yang Maha Kudus, yang memposisikan kita sebagai orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah, bukan karena usaha dan perbuatan baik kita. Inilah dasar iman kita menjadi orang Kristen, dasar iman kita yang memberi kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah karena kasih karunia Allah. Setiap pengajaran yang menggeser kebenaran ini akan merusak keindahan iman kita dalam Kristus dan merusak persekutuan di dalam Kristus, dan akhirnya akan menggeser nilai pentingnya penebusan Kristus di atas kayu salib. Dan yang kedua, orang-orang yang merusak kasih karunia Allah dalam gereja itu apa? Siapa mereka? Orang-orang yang menimbulkan perselisihan dalam jemaat. Ada orang-orang tertentu yang suka intrik di dalam gereja. Mereka suka berdebat, suka mengadu domba, sehingga hubungan persaudaraan di dalam Kristus itu tidak berjalan dengan baik. Persekutuan orang percaya akhirnya banyak ketegangan, banyak perselisihan, banyak salah paham, saling curiga satu sama lain. Gereja tidak memancarkan kasih Kristus di mana satu sama lain itu bisa saling mengasihi, bisa saling memaafkan, bisa saling menerima satu sama lain sebagaimana kasih Kristus sudah diberikan kepada setiap orang percaya. Gereja tidak lagi seperti itu karena ada orang-orang tertentu yang suka mengompori, istilahnya zaman sekarang, suka memprovokasi, suka menimbulkan perselisihan dalam jemaat. Paulus mengingatkan, waspada dengan mereka. Jangan biarkan mereka merusak kasih karunia Allah yang sudah membangun gereja, yang sudah mempersatukan kita dalam kasih persaudaraan. Dan yang ketiga, siapa orang-orang yang merusak? Adalah orang-orang yang menipu orang Kristen yang tulus hati. Ada banyak orang Kristen yang tulus hatinya. Mereka ibadah, mereka melayani, mereka mendukung pekerjaan Tuhan. Mereka melakukannya dengan tulus hati. Mereka sungguh-sungguh percaya akan Yesus Kristus. Mereka percaya bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Mereka percaya pada hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang membimbing mereka. Dan mereka tulus hati menerima semua pelayanan gereja. Mereka tulus hati sebagai orang Kristen. Mereka terbuka terhadap kebenaran Tuhan. Mereka rindu untuk bertumbuh dengan baik. Tetapi ada orang-orang yang menipu orang-orang yang tulus hati ini dengan perkataan-perkataan yang muluk-muluk, dengan bahasa-bahasa yang manis, dengan gaya pelayanan yang kelihatannya menarik hati. Tetapi kata-kata muluk itu
ternyata hanya kepalsuan. Sangat menarik karena kata muluk-muluk yang dipakai di sini itu artinya menunjuk pada seseorang yang berkata-kata dengan muluk-muluk tetapi sebenarnya perbuatannya jahat. Dengan kata lain, ini orang-orang yang fasih lidah, tutur katanya manis dan terlihat sangat rohani. Tetapi di balik kata-katanya itu mengandung racun yang merusak kemurnian iman orang-orang yang mendengarnya. Paulus memberikan nasihat agar orang-orang Kristen di Roma menghindari orang-orang yang seperti di atas dan bersikap bijaksana terhadap yang baik serta menjaga supaya hidup mereka tetap bersih terhadap yang jahat. Ayat 19, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Jadi saudara-saudara, ini menarik ya, kata bersih yang dimaksud Paulus, kata bersih terhadap yang jahat itu menunjuk pada waktu itu. Kata itu sering dipakai untuk menunjuk pada logam yang tidak ada campurannya. Dengan kata lain, kalau kita menjaga supaya kita tetap bersih terhadap yang jahat, hidup kita itu tidak boleh bercampur dengan hal-hal yang najis, dengan hal-hal yang seperti yang diajarkan dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti bujuk rayu dari iblis. Kita sebagai orang Kristen harus menjaga kemurnian iman kita, kemurnian hati kita di dalam mengikut Tuhan. Pengajaran yang benar itu sungguh-sungguh harus kita cari dan harus jadi pegangan kita. Sebagai orang Kristen kita harus menjaga kemurnian hati. Jangan sampai kita memberi kesempatan kepada hal-hal yang bisa mencemarkan hidup kita. Sebab kita telah ditebus dengan sempurna oleh darah Yesus Kristus. Sebagai ciptaan yang baru kudus bagi Allah, kita harus menjaga kemurnian itu. Jadi saudara-saudara, mari kita bersikap waspada dalam hidup ini, termasuk ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Kita harus belajar menerima mereka dengan tulus hati. Tetapi itu bukan berarti meniadakan kehati-hatian kita, kewaspadaan kita terhadap para perusak persekutuan yang akan menjauhkan kita dari kasih karunia Allah, yang membuat iman kita menjadi menyimpang karena kita berpikir bahwa perbuatan baik kitalah yang menjamin hidup kita dibenarkan Tuhan. Perbuatan baik kitalah yang menjamin keselamatan kita. Tetap percaya, tetap yakin. Penebusan Kristus di atas kayu saliblah yang menjamin keselamatan kita. Kematian Kristuslah yang memberi kita kehidupan yang baru. Dan semua yang dilakukan Yesus menjadi jaminan hidup kita benar dan berkenan kepada Tuhan, bukan karena kesempurnaan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena bukan karena usaha, bukan karena perbuatan, bukan karena kesempurnaan kami sebagai manusia yang membuat hidup kami Engkau ampuni, Engkau selamatkan, Engkau benarkan. Bukan karena diri kami, sehingga kami layak untuk menerima keselamatan dari-Mu. Bukan karena diri kami sendiri yang begitu sempurna yang membuat kami akhirnya berdamai dengan-Mu. Tetapi karena kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kami bersyukur karena ini menjadi jaminan yang pasti. Kami bersyukur karena ini menjadi
kekuatan iman yang kuat dalam hidup kami. Dalam ketidaksempurnaan kami tahu kami tetap dikasihi, kami tetap diterima, dan Allah berkenan kepada kami. Bapa di surga, biarlah kami waspada dengan berbagai macam pengajaran dan pengaruh-pengaruh dunia ini yang mengajarkan kepada kami hal-hal yang menjauhkan kami dari kasih karunia-Mu, menjauhkan kami dari kesempurnaan kurban Kristus. Tapi biarlah iman kami tertanam kuat pada salib Yesus Kristus dan hidup kami bertumbuh pada salib Kristus. Hari demi hari kami semakin menikmati bagaimana kuasa salib Kristus mengubah hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang sempurna ini. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang dalam pergumulan, ada yang sakit, ada yang membutuhkan dukungan doa untuk hal-hal yang sedang dihadapi, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semuanya. Saudara sungguh-sungguh bisa menikmati dan mengalami Resen God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku